adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Halo kawan-kawan Borangans, welcome back with me Sam. Siap menghibur kalian hari ini. How are you today kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Di video ini Bang Sam akan melanjutkan series tercinta kita yaitu Into the Night Season 2. Tanpa berlama-lama langsung saja dundun. Sebelumnya di Into the Night Season 2 episode 1, Eliza bersama anaknya yaitu Dominic terjebak di ruangan generator yang tidak ada kunci untuk membukanya. Pintu tersebut sangat kuat dan kokoh karena dirancang untuk menahan ledakan nuklir. Hanya ada satu cara untuk membukanya yaitu dengan menggunakan obor las. Sylvie, Yakub bersama kolonel pergi untuk mengambilnya di pangkalan udara. Tetapi di luar dugaan, pangkalan udara itu telah diluluhlantakkan oleh misil yang entah siapa pelakunya. Pesawat Matthew hancur dan obor lasnya juga hancur. sekarang di season 2 episode 2. Tim Sylvie menghubungi Markus dan Ines yang berada di bunker, memberitahukan tentang pangkalan udara yang dibom. Kini mereka akan mencoba untuk mencari peralatan di gerbang utama, berharap bisa menemukan sesuatu yang berguna untuk membukakan pintu ruangan generator. Ines pun segera turun masuk ke dalam bunker. Lalu ia memberitahu orang-orang tentang laporan dari tim Sylvie barusan. Mendengar hal itu, Ayaz, Laura, dan yang lainnya tampak tidak percaya dan lesu. Bagaimana bisa harapan mereka satu-satunya untuk membukakan pintu ruangan generator telah lenyap. Tapi Ines bilang, Sylvie, Yakub, dan Kolonel Lom sedang mencari solusinya. Di dalam ruangan, Eliza yang mendengar hal itu pun mulai berusaha memperhatikan sekelilingnya untuk mencari cara bagaimana bisa keluar. Di sana terlihat terdapat sebuah pipa besar. Itu adalah ventilasi asap generator yang berfungsi untuk membuang asap generator keluar. Ayaz bertanya bisakah Eliza dan Dominic keluar lewat sana. Tapi Osman berkata kalau jarak mereka ke atas itu sekitar 2 km pemirsa. Wah, sangat panjang sekali. Saluran itu juga kecil, juga berbelit-belit, terang Osman. Namun Ayaz meminta Eliza dan Dominic untuk mencobanya. Karena badan Eliza dan Dominic juga kecil, kemungkinan bisa melewatinya. Setelah itu, Eliza pun mencoba untuk melepas paksa pipa besar itu dengan sekuat tenaganya. La ventilation, ça mène où? Мама, осторожно! Are we really ready? Ça avance. Di dalam perjalanan, Sylvie dan Kolonel terlibat perbincangan serius tentang siapa yang sudah mengebom pangkalan udara. Di situ, Lom berpikir kemungkinannya adalah penyintas Rusia yang sudah melakukannya. Para penyintas di negara-negara lain juga mengetahui tentang benih sayuran di Norwegia. Jadi mungkin saja ya Rusia yang sengaja mengebom pesawat mereka agar Rusia bisa mendapatkan seluruh benih yang ada di Norwegia. Itulah sebabnya mengapa mereka memutuskan komunikasi dengan kita, ucap Lom. Tapi di situ Sylvie masih ragu, apakah memang benar penyintas di bunker Rusia yang telah mengebom pesawat mereka. Kembali ke bunker, saat ini duta besar Mbak Tia dan Gerardo sedang berbincang serius, membicarakan siapakah gerangan yang sudah mengebom pangkalan udara. Markus yang tampak sangat sibuk berusaha mencari kunci pintu generator menjawab tidak tahu. Karena Kolonel Lom tidak mengatakan apa-apa. Lalu tiba-tiba Felipe menyela pembicaraan. Menurutnya hal itu tidaklah penting sekarang. Yang paling penting sekarang adalah menyuruh Eliza untuk menyalakan generator. Mbak Tia protes. Lah, ibu dan anak itu nanti meninggoy dong kalau generatornya dinyalakan. Felipe menjawab, ya biarkan saja karena itu salah mereka sendiri pergi ke ruangan itu. Lagi pula kita tidak bisa membahayakan nyawa semua orang di sini, Mbak, hanya demi ibu dan anak itu, ungkap Felipe. Meskipun terdengar jahat, namun perkataan Felipe ada benarnya. Nyawa semua orang menjadi taruhan sekarang. Bagaimana jika Eliza menolak? Kita tak bisa memaksanya karena dia berada di dalam ruangan itu, tanya Mbak Tia.
Soal itu biar aku yang mengurusnya, jawab Felipe dengan tegas. Sepertinya si Felipe ini akan melakukan sesuatu yang membahayakan. Mbak Tia pun menghentikannya dan berkata, "Tunggu, biar aku saja yang akan mencoba mengurus ini." Mbak Tia lalu mencoba berbicara dengan Osman, karena pasti sudah tahu hasilnya kalau ia langsung berbicara dengan Ayaz di sana yang masih setia menunggu di pintu ruang generator. Kepada Osman, Tia membujuknya untuk membantunya berbicara dengan Ayaz. Karena ini demi keselamatan semua orang di bunker. Mereka harus bicara dan meminta Eliza untuk menyalakan generator secepatnya. Tetapi Osman pun tidak bisa diajak bicara oleh Tia. Osman meminta Mbak Tia untuk jangan melakukan apapun sekarang. "Silpi akan segera kembali, Mbak. Mereka pasti menemukan cara mengeluarkan Eliza dan Dominic," ucapnya Osman sambil beranjak pergi. Di dalam ruang generator, Eliza tampak sedang berusaha mati-matian mengangkat Dominic ke atas lubang ventilasi asap. Namun, berkali-kali pun mereka mencobanya, Dominic sama sekali tidak bisa berhasil memanjat. Mereka jatuh lagi dan lagi. Ibu dan anak itu tampak sangat kelelahan. Ayaz di luar terus berusaha menguatkan dua orang yang sangat disayanginya itu. Laura juga ada di sana, menemani Ayaz yang tak mau beranjak sedetik pun dari tempat itu. T'es sûr? C'est moi, je ne pas pleurer. Ça c'est mon garçon. Dominique. Saat ini, Matthew sedang berbicara dengan Ines dan Marcus. Mereka membicarakan tentang pesawat di pangkalan udara yang sudah hancur terkena misil. Dan bagaimana solusi mereka untuk bisa pergi ke Norwegia kalau tidak memiliki pesawat. Namun, Matthew berpikir mereka bisa mencari pangkalan udara lain di Bulgaria. Dan siapa tahu mereka bisa menemukan pesawat lain yang bisa mereka gunakan. Tapi sekarang ini mereka punya masalah besar lain di depan mata, yaitu Eliza dan Dominic. Matthew menyuruh Ines dan Marcus untuk menghubungi tim Silpi, untuk menyuruh mereka kembali secepatnya dengan peralatan yang bisa membantu mengeluarkan Eliza dan Dominic. Beberapa saat kemudian, Ines dan Marcus sudah berada di luar. Marcus terlihat berusaha menghubungi Kolonel Lom dengan menggunakan radio. Tapi entah mengapa Kolonel Lom tak kunjung menjawab panggilan dari mereka. Ines kemudian berkata jika timnya Silpi tak kunjung kembali, ia tidak mau masuk ke dalam bunker. Menurut Ines, lebih baik dirinya mati karena matahari daripada mati terbunuh oleh para tentara. Karena dirinya lah yang sudah membuat persediaan pangan terbakar. Jadi pasti dirinya yang akan disalahkan atas semua ini. Mendengar hal itu, Marcus pun berkata, "Kalau begitu aku akan tetap bersamamu di sini, Ines." Sementara itu, Sin memperlihatkan bagaimana Silpi dan Yakub yang tampak sangat sibuk dan gurung-gusuh berusaha mencari sesuatu apapun yang berguna di bangunan gerbang utama. Sedangkan si kolonel saat ini tengah menonton rekaman CCTV dan dirinya syok mengetahui bahwa Silpi yang sudah membuat Terenzio terbunuh. Tak lama kemudian, Yakub datang menghampirinya. "Kolonel malah nonton YouTube bukannya nyari peralatan, hei!" ucap Yakub. "Yakub jangan sembarangan. Nih lihat, saya lagi nonton rekaman CCTV. Tahu nggak? Nih, si Silpi lah yang sudah membuat Terenzio mati. Silpi yang sudah membunuh Terenzio," ungkap si kolonel. Yakub tampak cukup terkejut. Tapi menurut dia apapun yang dilakukan oleh Silpi adalah untuk menyelamatkan mereka. Yakub tahu Silpi bukanlah orang yang jahat. "Dan kalau mau melakukan sesuatu pada Silpi, langkahi dulu mayatku," tegas Yakub. Si kolonel bangkit berdiri dan menatap Yakub. "Yakub, kau boleh saja membenci militer, tapi militer mengajarkan apa itu kesetiaan," ucap pria itu. Kolonel menyuruh Yakub untuk jangan membahas ini dulu dan fokus dulu mencari alat untuk membebaskan Eliza dan Dominic. Beberapa saat kemudian setelah bersusah payah berusaha, tak ada satupun dari mereka yang berhasil menemukan alat berguna untuk membuka pintu ruang generator. Silpi memberi saran agar mereka pergi ke kota untuk mencari peralatan tersebut. Namun Lom dengan tegas menolak hal itu, dikarenakan jarak mereka ke kota adalah 26 km, sedangkan waktu yang mereka punya hanya tinggal 1 jam lagi sampai matahari terbit. Tidak akan sempat pemirsa. Yakub juga setuju dengan kolonel, ia tidak mau jika mereka sampai mati sia-sia.
Dan pada akhirnya, mereka bertiga pun mau tak mau memutuskan untuk kembali dengan tangan kosong. Sementara itu di bunker, Felipe yang sudah kehilangan kesabaran tampak mempersiapkan senjata bersama dengan si Herman. Ya, mereka berdua akan melakukannya dengan cara kekerasan. Mbak Tia dan Gerardo berusaha membujuk kedua prajurit itu agar tidak melakukannya. Tapi Felipe dan Herman sudah memantapkan tekad. Di lorong koridor, Horst berusaha menenangkan, namun Felipe langsung memukulnya dengan senapan. Hingga sampailah mereka berdua di depan pintu ruang generator, lalu menodongkan senapan kepada Ayaz dan Laura. "Cepat suruh si Eliza menyalakan generator atau akan kubunuh kalian berdua di sini," ancam Felipe dengan penuh keseriusan. Tiba-tiba Kolonel Lom dan yang lainnya kembali. Lom berteriak menghentikan ketegangan itu. Dan ketika si Felipe dan si Herman lengah, Ayaz dengan cepat menghajar si Herman dan si Felipe lalu merebut senapannya si Felipe. One bullet for each minute those generators stay off. Turn on the generators. That's not going to happen. Akan tetapi tanpa disangka, tembakan nyasar Felipe barusan ternyata mengenai Kolonel Lom. Semua orang yang melihat hal itu tampak sangat terkejut. I said help him, assholes! Colonel, can you hear me? Sir? Keep breathing, okay? Kolonel Lom ternyata tidak bisa diselamatkan. Ia kehabisan banyak darah dan meninggoy. Semua orang berduka, terutama para prajurit yang sudah mengenal baik Kolonel Lom. Di sana, Felipe terlihat menahan amarahnya dan mengatakan kalau ini adalah kesalahannya Ayaz. "Kita harus membalas dendam kepada Ayaz," ucap Felipe. Tapi Mbak Tia memberikan nasihat bahwasanya yang terjadi saat ini adalah kecelakaan, bukan salahnya Ayaz maupun salahnya Felipe. Mungkin Mbak Tia niatnya pengen mendamaikan gitu biar nggak saling menyalahkan. Tapi ya jelas-jelas itu salahnya si Felipe menyebalkan ini. Mereka gak sabaran harus ngancem-ngancem dengan senapan. Mbak Tia pun menenangkan dan berkata mereka akan memberikan waktu 10 menit untuk Ayaz berupaya mengeluarkan Eliza. Jika lebih dari itu, mereka memang harus menyuruh Eliza untuk menyalakan generator. Kalau tidak, semua orang akan mati tentunya. Di saat yang sama, Ayaz terlihat kecewa saat Yakub sepulangnya dari luar hanya membawa sebuah palu. Bukan sebuah alat yang bisa mereka andalkan untuk membuka pintu. Tapi Ayaz tetap menghargai perjuangan timnya Yakub di luar. Meskipun tidak meyakinkan, tapi Ayaz tetap mencobanya untuk membuka paksa pintu tersebut dengan menggunakan palu. Recule, Sarah. Recule! Osman juga turut membantu dan menggantikan Ayaz saat Ayaznya kelelahan. Tapi lagi-lagi usaha yang mereka lakukan itu hanyalah sia-sia pemirsa. Namun Ayaz tidak bisa menyerah begitu saja. Ia kembali mengambil alih palu itu dan terus mencoba memukul-mukulkan palu pada kunci pintu sekuat tenaganya mati-matian. Di dalam sana Eliza sudah berhenti berusaha untuk menaikkan Dominic ke lubang ventilasi asap karena tahu itu juga sia-sia. Ibu itu mengajak anaknya untuk beristirahat. Dengan penuh kasih sayang, Eliza terus berusaha menenangkan putra kecilnya itu. Konsentrator oksigen Dominic sudah mati dayanya. Eliza melepaskan selang oksigen putranya itu dan menguatkan Dominic. "Bernapaslah dengan stabil, nak. Kamu pasti bisa," ucap ibu itu. Di luar, Ayaz yang sepertinya sudah menyadari bahwa tak ada lagi yang bisa mereka lakukan, lalu menyuruh semua orang untuk pergi dan membiarkannya sendirian di sana. Semua orang, termasuk Mbak Tia, tampak sangat sedih. Mereka pun menuruti permintaannya Ayaz. Pria itu tetap setia berada di sana menemani Eliza dan Dominic. Di dalam sana, Eliza meskipun Ayaz tidak memintanya, namun ia tahu apa yang harus ia lakukan sekarang. Eliza tidak akan membiarkan orang-orang di bunker mati, terutama Ayaz. Ia lalu mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ayaz karena selalu ada dan mau melindungi ia juga Dominic sampai detik ini. Eliza pun menyalakan generator saat itu juga. Lampu-lampu bunker kembali menyala dan pendingin udara kembali aktif. Ayaz tidak bisa menahan tangisnya.
Ia berteriak sejadi-jadinya. Begitu sangat tidak bisa ia kehilangan Eliza dan Dominic yang sudah menjadi bagian dari hidupnya sekarang. Di sisi lain, Felipe dan Herman saat ini tengah melepaskan satu persatu semua yang dikenakan Kolonel Lom, karena mereka akan membersihkan jasadnya. Lalu tanpa disengaja, Felipe menemukan sebuah flash disk di saku celananya si Kolonel. Mereka pun penasaran apa isinya. Siapa tahu si Kolonel punya koleksi Yamete Kudasai, sehingga mereka berdua pun pergi ke ruang kendali untuk memeriksanya di sebuah laptop. Yang ternyata di dalam flash disk itu berisikan video rekaman CCTV, menampilkan Sylvie yang telah membuat Terenzio terbunuh. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Herman. Felipe menjawab, kita harus balas dendam. Into the Night Season 2 Episode 2 bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe ya teman-teman. Bagaimana pendapat kalian kawan-kawan Borangan tentang Into the Night episode kali ini? Berikan penilaian kalian dari 1 sampai 100 ya di kolom komen. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.